Assalamualaikum, Shalom, Shalom Alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan untuk kita semua. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Rianli di channel OSI Indonesia. Kita ngobrol lagi soal film ya rekan-rekan, proses produksi dan sebagainya. Di sini saya mau membahas tentang, kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apa, ayo, lokasi, hunting lokasi. Bagaimana sih proses hunting lokasi dalam proses pembuatan film? Ya tentunya lokasi itu krusial ya, bisa dibilang sangat vital, krusial, dan penting sekali untuk proses pembuatan film gitu rekan-rekan. Sebab tanpa adanya lokasi, proses syuting itu jadi terhambat ya, dan akhirnya tidak terrealisasikan dengan baik gitu. Diperlukan pihak atau departemen atau orang yang bertanggung jawab untuk ketersediaan lokasi syuting, yang dimana lokasi syuting tersebut sudah aman dan bisa dipakai untuk proses produksi nanti begitu. Nah, pihak atau orang yang bertanggung jawab untuk lokasi ini adalah Lokman. Apa sih Lokman? Lokman itu location manager. Nah, biasanya disebutnya si Lukman. Ya, kadang-kadang suka dipleset-plesetin aja tuh teman-teman di lokasi. Iya, Lokman ya, location manager. Lantas apa sih tugasnya location manager ini atau Lokman ini? Ya itu dia. Ini ya, mengurus segala bentuk perizinan gitu, segala bentuk perizinan lokasi syuting yang mau dipakai saat produksi nanti gitu ya. Dan juga ide untuk lokasinya di sini nih, lokasinya di situ bagus. Jadi inisiatif lokasi gitu. Atau bisa juga menyediakan pilihan lokasi begitu ya dalam bahasanya. Location manager juga bertanggung jawab tentang segala kebutuhan logistik yang dibutuhkan ya rekan-rekan, terkait lokasi yang mau digunakan gitu. Ya, dalam menjalankan tugasnya, seorang location manager ini biasanya berkoordinasi dengan sutradara dan production designer ya teman-teman. Jadi setelah naskah selesai dibaca, akhirnya mereka bertiga tuh, si location manager, production designer, sama satu lagi sutradara, mereka bertiga akan melakukan breakdown atau diskusi untuk menentukan, nah ini lokasi ini tepat loh gitu, lokasi ini bagaimana gitu. Jadi dia breakdown lah. Nah, terus kapan si location manager ini mulai bekerja rekan-rekan? Nah, begini. Biasanya location manager ini bekerja di saat tahap praproduksi, bahkan bisa juga saat produksi dimulai ya. Akan tetapi alangkah baiknya begitu, si location manager ini sudah selesai gitu melakukan tugasnya pada saat tahap praproduksi atau beberapa hari sebelum produksi dimulai. Karena kenapa? Kan tadi di awal saya sudah bilang kalau lokasi itu sangat penting sekali dan krusial juga vital begitu. Cuma itu rekan-rekan, tetapi dia juga harus mengurus kontrak atau izin dengan si pemilik lokasi begitu ya. Terus lagi juga izin gangguan lah dengan tetangga sekitar, dan juga lapor kepada RT RW setempat begitu. Kalau memang syutingnya di pemukiman begitu. Sementara itu rekan-rekan, kalau misalkan produksi sudah dimulai begitu ya, si location manager ini bertanggung jawab soal keamanan di lokasi syuting. Seperti itu. Keamanan di sini bukan berarti tugas security ya, tetapi keamanan izin. Terus bagaimana dengan tetangga atau warga sekitar begitu. Terus ada yang rusak nggak nih, ada masalah nggak nih di lokasi syuting, apa aja nih yang perlu diperbaiki begitu. Jadi ya dengan hadirnya location manager ya aman-aman aja begitu, selama dia bertugas dengan baik. Terus si location manager ini apakah punya bawahan atau bekerjanya dengan siapa? Ada, yaitu dia bekerja dengan dua ya, yaitu location scout, dan satu lagi location assistant. Lalu apa sih location scout dan location assistant itu rekan-rekan? Kalau location scout itu tugasnya mencari pilihan lokasi untuk yang digunakan untuk proses produksi atau syuting ya begitu. Jadi location scout ini dia mencari pilihan lokasi begitu. Misalkan dalam naskah harus syuting di bukit begitu. Ya dia harus cari bukit apa nih yang cocok buat syuting di bukit begitu. Terus ada di naskah itu ada untuk di set rumah sakit begitu. Ya dia harus mencari pilihan rumah sakit mana yang mau dipakai, atau bukan cuma rumah sakit, tetapi bisa aja satu ruangan kosong disulap jadi rumah sakit begitu. Karena yang namanya film mah nggak perlu harus benar-benar di situ gitu. Ya saya sering lihat kok ruang tamu rumah dijadikan kantor polisi gitu ya, set kantor polisi, padahal itu sebetulnya rumah biasa. Akan tetapi ya pinter-pinternya dekorasi aja begitu. Nah, kalau location assistant apa bang tugasnya? Nah, location assistant itu tugasnya memberikan bantuan teknis ya kepada si location manager, termasuk survei lokasi begitu.
Ada nggak sih skill khusus yang diperlukan untuk menjadi location manager? Tentu saja ada. Setidaknya harus punya soft skill ya rekan-rekan. Ya seperti skill berdiplomasi, kemampuan berdiplomasi begitu, leadership gitu kan, dan juga visi kreatif begitu kan. Nah kemampuan leadership dan diplomasi ini tentu harus dipunyai oleh si location manager ini tadi rekan-rekan, supaya bisa memimpin timnya, juga bisa menyelesaikan ketika masalah datang itu dengan baik ya. Terus skill visi kreatif ini nggak kalah pentingnya dengan skill leadership dan diplomasi tadi rekan-rekan. Kenapa harus punya visi kreatif juga? Karena biar bagaimanapun si location manager ini harus bisa menyesuaikan dengan visi sutradara begitu. Maksudnya menyediakan lokasi yang sesuai dengan visi si sutradara. Jadi sutradara itu akan puas dengan kerja si location manager ini rekan-rekan. Ya selain soft skill yang saya sebutkan tadi 3 ya seorang location manager dan timnya tuh harus punya stamina yang kuat dan fisik yang kuat ya rekan-rekan. Karena biar bagaimanapun yang orang pertama yang datang ke lokasi itu ya location manager ini. Orang yang pertama datang tuh location manager dan timnya gitu. Yang pertama datang ke lokasi nih ya, nggak boleh terlambat juga gitu. Bukan cuma yang pertama datang ke lokasi, tetapi orang yang paling terakhir datang ke terakhir meninggalkan lokasi. Jadi si location manager dan timnya ini paling pertama dia harus datang di lokasi, harus stay di lokasi paling awal sebelum semuanya datang, dan begitu pula dia meninggalkan lokasi paling terakhir setelah semuanya benar-benar pulang. Begitu. Ya, yang pasti semua tim ada tanggung jawabnya masing-masing ya rekan-rekan, seperti tadi termasuk location manager juga tanggung jawabnya apa dan skillnya apa dan siapa itu mereka. Ya rekan-rekan, terima kasih untuk yang menyaksikan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat email nih ya, atau untuk mau gabung dengan OSI atau ada pertanyaan silakan lewat WA dan bisa juga di komen. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Saya Rianli, I love you kalian. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Tetap semangat, jauhkan diri dari ketidakpahaman atau kegagalpahaman. Di sini bukan maksud saya menggurui, akan tetapi kita sama-sama saling belajar karena hidup adalah belajar. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.